Jadi dengan saya ada Rasiana Hafizah Rashid, Konita Kalisa Rahmadi, Salsabila, Barat Nadia, dan Rifa Mulia Putri. Jadi praktikum yang pertama akan dijelaskan oleh Alia dan Rifa. Baiklah, pada praktikum pertama kami memasukkan kentang ke dalam air yang bersih 3 wadah dengan jenis airnya yang berbeda-beda. Pada wadah pertama itu merupakan wadah yang berisi 10 gram garam, yang kedua yaitu wadah yang berisi 20 gram garam, dan yang ketiga itu wadah yang berisi air murni. Jadi sebelum memasukkan kentangnya ke dalam air, kami mengambil beberapa data tentang kentang dulu. Jadi pada air murni kami mendapatkan panjang kentang yaitu 2,7 cm, lebarnya 1,6 cm, dan tingginya 1,6 cm. Serta masanya 7,22 gram. Nah, pada wadah kedua berisi garam sebanyak 20 gram. Data yang kami dapatkan, panjang kentangnya 2,8 cm, tinggi kentangnya 1,8 cm, lebarnya 1,5 cm, dan beratnya 6,75 gram. Selanjutnya pada gelas ketiga yang berisi 10 gram garam, itu kami mendapatkan panjangnya 2,8 cm, tingginya 1,7 cm, dan lebarnya 1,9 cm. Beratnya 7,1 gram. Selanjutnya kami memasukkan 3 kentang secara bersamaan ke 3 wadah sambil menghitung dengan stopwatch. Kami menunggu selama 20 menit dalam percobaan kentang ini. Setelah 20 menit kami angkat kentangnya lagi, lalu kami ukur panjang, lebar, tinggi serta masanya. Dan kami memperoleh data pada kentang yang dimasukkan ke dalam air murni mengalami panjang, lebar, tinggi yang sama, yaitu panjang 2,7 cm, lebar 1,6 dan tinggi 1,6. Tetapi pada masanya bertambah, yang awalnya 7,22 gram bertambah menjadi 7,61 gram. Selanjutnya pada air yang berisi 20 gram garam, kami mendapatkan perubahan yaitu panjangnya 2,8 cm berubah menjadi 2,6 cm, tingginya 1,8 cm berubah menjadi 1,6 cm, lebarnya 1,5 cm berubah menjadi 1,3 cm, dan masanya juga berkurang yaitu 6,75 gram menjadi 6 gram. Nah, pada wadah ketiga yaitu berisi 10 gram garam, kami mendapatkan data setelah dimasukkan ke air. Panjangnya berkurang dari 2,8 cm menjadi 2,7 cm, tingginya dari 1,7 cm menjadi 1,4 cm, dan lebarnya 1,9 cm menjadi 1,7 cm. Nah, dari hasil yang kita dapatkan, panjang, lebar, tingginya berkurang. Lalu massa yang kita dapatkan setelah dimasukkan ke dalam air adalah 6,25 gram, yang awalnya tadi 7,1 gram. Jadi kesimpulannya, kentang pada air murni itu dia tidak mengalami perubahan panjang, lebar, dan tinggi, tetapi massanya bertambah karena airnya masuk ke dalam kentang. Selanjutnya pada yang kentang berisi 20 gram garam, itu panjang, lebar, tingginya itu berkurang dan juga massanya juga berkurang. Sementara kentang yang dimasukkan ke dalam air garam berisi 10 gram, panjang, lebar, tinggi serta massanya berkurang. Next. Sementara kami melakukan proses osmosis pada telur, di mana kami juga menyiapkan 3 butir telur dan 3 larutan air yang berbeda-beda zatnya. Pada larutan pertama berisi air murni, larutan yang kedua berisi garam 20 gram, larutan yang ketiga berisi garam 10 gram. Jadi pada praktikum osmosis telur ini kami menggunakan stopwatch, ada pisau, dan telur ini sampel telur yang gagal. Jadi caranya tuh pertama kita melubangi 2 sisi pada telur, yang mana yang bawahnya hanya sampai ke kulit arinya saja. Dan sedangkan pada bagian atas kami melubanginya sebesar diameter pipet. Setelah
melubanginya dan memasukkan pipetnya, kami memasukkan 3 butir telur tersebut ke dalam larutan air tersebut. Lalu pada telur pada larutan air murni, airnya tersebut masuk ke dalam telur sekitar 5 menit dan air tersebut masuk ke dalam pipet kira-kira setinggi 8 cm. Sedangkan pada larutan yang kedua yaitu 20 gram, air masuk ke dalam telur lebih lama, yaitu sekitaran 20 menit dan hanya naik sampai 5 cm ke dalam pipet. Dan pada larutan yang ketiga yaitu 10 gram, ini proses masuknya air ke dalam telur itu terjadi pada 15 menit dan air yang masuk ke dalam pipetnya setinggi 6 cm. Apa kesimpulannya, Nak? Jadi kesimpulannya, kalau larutannya berbeda zatnya itu, mungkin kalau pada air murni ini kan airnya bakal masuk ke dalam telur lebih cepat, sedangkan pada larutan yang berisi garam, Air yang masuk ke dalam telur itu lebih lambat. Dan air dalam telur itu maksudnya Masuk ke dalam pipet ini lebih tinggi di air yang murni, dan yang air yang sudah dikasih larutan garam lebih lambat. lebih rendah. Oke, next. Selanjutnya tadi kami telah melakukan praktek menggunakan tinta, yaitu ada wadah berisi 100 ml air yang ditetesi dengan 2 tetes tinta. Di situ dapat kami amati bahwa tinta tersebut tidak mengalami difusi maupun osmosis karena tinta tersebut cuma berada di atas permukaan air. Selanjutnya kami telah mengamati praktek menggunakan teh dan didapatkan hasilnya tuh terjadinya difusi karena tekanan teh yang tinggi ini, karena difusi itu adalah perubahan tekanan dari yang tinggi ke rendah. Jadi tekanan teh yang tinggi masuk ke dalam permukaan air yang rendah. Jadi dia tuh tercampur dengan air sehingga warna airnya berubah. Oke, closing. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam biologi. Salam lestari. Salam konservasi. Oke, masya Allah.